Annyeonghaseyo, halo, perkenalkan saya Mita dari Indonesia. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan media online terbesar di Indonesia, di mana saya fokus dengan semua yang berhubungan dengan Korea. Dan saya juga memanage komunitas Korea di situ, di mana mulai dari suka dengan idol K-pop, kemudian budaya Korea, drama Korea, dan lain sebagainya. Dan saya tertarik dengan semua hal yang berhubungan dengan Korea itu sejak tahun 2009, di mana saya memulai menonton variety show Korea, dan disitulah saya belajar budaya Korea dari variety show dan memulai untuk belajar bahasa Korea sejak tahun itu. Sebelumnya sih saya juga sudah mengenal drama Korea sejak tahun 2000, di mana Indonesia juga lagi suka banget untuk menayangkan drama Korea di televisi swasta di Indonesia. Nah, sejak saat itulah karena ketertarikan saya dengan Korea inilah hingga pada akhirnya di tahun 2019 lalu saya dipertemukan dengan Feng oleh Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia. Banyak hal yang dibagikan oleh Feng seputar sejarah dan budaya Korea saat pertemuan kami saat itu gitu. Dan saya pun memang pada dasarnya tertarik dengan Korea, ingin berbagi informasi seputar Korea yang saya tahu kepada teman-teman saya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri memang banyak yang tertarik dengan K-pop, kemudian drama Korea, hingga pada akhirnya mereka juga kenal dengan sejarah dan budaya Korea. Saya sendiri sih sebetulnya sangat tertarik dengan sejarah dan budaya Korea sampai saat ini ya. Semua itu berawal dari saya mengenal drama Korea. Kita bisa mengenal banyak tentang Korea dari drama, terutama Saguk atau historical drama. Dan dari sinilah saya juga merasa bahwa banyak yang perlu saya tahu dari Korea. Dalam arti nggak cuma sekedar K-pop ataupun juga dramanya, tapi sejarah dan budaya Korea ini juga banyak membuat saya tertarik begitu. Nah, contohnya saja dari yang sederhana, di mana banyak sekali mungkin dari teman-teman yang udah tahu baju tradisionalnya atau yang disebut dengan hanbok. Ya, kita lihat hanbok ini sangat indah. Kemudian ada tata cara makan yang benar, ada juga tarian tradisional Korea yang beragam. Selain itu, masih banyak yang belum kita ketahui tentang Korea sebetulnya. Namun selain itu teman-teman, sebetulnya banyak sekali yang belum kita ketahui tentang Korea. Seperti halnya Jikji, yang merupakan buku logam tertua di dunia, ataupun juga Pulau Dokdo, yang merupakan bagian penting dari wilayah Korea baik secara historis, geografis, serta di bawah hukum internasional. Bagi saya sendiri sih sebetulnya yang menarik dari sejarah Korea adalah banyaknya kerajaan-kerajaan yang mengawali terbangunnya Republik Korea saat ini ya. Mungkin sebagian dari teman-teman juga pernah mendengar dinasti Joseon. Nah, tapi faktanya masih ada dinasti dan kerajaan lainnya yang terbentuk sebelum dinasti Joseon, seperti ada Gojoseon, ada juga Silla, Goguryeo, kemudian Baekje, Kaya, Balhae, dan juga Korea. Dan kan dari sisi budaya sendiri sebenarnya banyak sekali yang menarik teman-teman. Tapi bagi saya sendiri Hangul dan bahasa Korea menurut saya begitu indah ya. Jika mendengar bahasa Korea saya merasa begitu nyaman untuk mendengarnya. Ketika saya menulis Hangul juga rasanya sangat mengagumi bentuk dari Hangul itu sendiri. Nah, inilah alasan saya mengapa saya memutuskan untuk belajar bahasa Korea di tahun 2010. Semua sejarah dan budaya Korea bisa teman-teman cek juga di indonesia.prkorea.com, di mana di situ dijelaskan secara detail apa yang perlu kita ketahui tentang Korea. Kita juga bisa mengetahui sejarah kerajaan Korea hingga pada akhirnya merdeka, ataupun juga tentang Hangul, Dokdo, Hallyu, dan masih banyak lagi lainnya.
Di indonesia.prkorea.com saya menulis tentang Hallyu. Ada juga pahlawan Korea, budaya Korea, dan lainnya. Namun yang membuat saya tertarik adalah bagaimana Korea dan Indonesia ini punya kesamaan dari sisi budayanya. Salah satunya yang saya tulis ini atau yang saya bahas adalah tentang penggunaan abjad Hangul yang dipakai oleh salah satu suku di Indonesia, yakni suku Chia-Chia. Kalau misalnya teman-teman bermain ke Chia-Chia, orang Korea pun itu merasa mungkin tidak asing ya, meski baru pertama kali menginjakkan kaki di sana. Hal ini karena memang semuanya di jalan-jalan itu sudah menggunakan Hangul. Mengapa demikian? Adanya kesamaan pelafalan dan struktur bahasa dengan bahasa Korea inilah yang pada akhirnya para murid sekolah di sana itu belajar menulis Hangul juga untuk sehari-hari. Nah, dari sinilah saya berharap hubungan Indonesia dan Korea juga akan tetap terus baik. Persahabatan dari berbagai segi pun juga terjalin dengan baik. Masyarakatnya pun juga saling mengenal dan mengenalkan budaya negara masing-masing gitu ya. Baik itu Indonesia diperkenalkan ke Korea, Korea pun juga diperkenalkan ke Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin belajar budaya dan juga sejarah Korea dalam bahasa Indonesia, bisa mengunjungi indonesia.prkorea.com. terima kasih. 감사합니다.